Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hirma, nomor induk mahasiswa 21101043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan di organisasi. Baik, kita masuk ke bab pendahuluan. Organisasi adalah kesatuan sosial yang kemudian dikoordinasikan melalui batasan-batasan dan bekerja untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Yang mana salah satu kunci sukses organisasi dalam menghadapi perubahan tersebut adalah kepemimpinan. Dalam hal ini dibutuhkan peran kepemimpinan sebagai penentu arah perubahan organisasi melalui kegiatan, perencanaan, implementasi perubahan suatu organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa aspek kepemimpinan, yaitu ada 5 aspek dalam kepemimpinan. Yang pertama, pimpinan harus dapat memberikan serta mengembangkan dan menyebarkan visi dan misi. Yang kedua, pemimpin harus dapat menjadi komunikator yang efektif dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pemimpin yang bagus itu adalah harus dapat menjadi agen perubahan dalam organisasi tersebut. Yang mana agen perubahan ini merupakan suatu contoh untuk para pegawai-pegawai lainnya. Selanjutnya ialah pimpinan harus dapat sebagai pelatih, yang mana sebagai tauladan untuk para pegawainya. Yang kelima ialah menganalisa pemanfaatan teknologi informasi. Nah, eh, yang selanjutnya ialah dalam kaitannya dengan proses menuju perubahan, Jalwanto dan Komansilan mengatakan sangat diperlukan persiapan yang matang seperti psikologis untuk melakukan perubahan, memahami inisiatif perubahan, melibatkan kepemimpinan dari tertinggi, serta harus dapat mengidentifikasi individu yang mungkin akan menjadi hambatan dalam organisasi tersebut. Serta pimpinan harus dapat memetakan proses perubahan, pembangunan komunikasi yang efektif, dan memberikan dukungan yang memadai dalam pengembangan, seperti melakukan pelatihan bagi para pegawai, manajer, atau untuk pegawai lainnya, serta pemimpin harus dapat mengukur keberhasilan sebagaimana organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Nah, kepemimpinan. Menurut Burhanuddin, kepemimpinan itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang penting dari manajemen karena kepemimpinan yang dapat menentukan arah dan tujuan sebuah organisasi dengan memberikan arahan dalam menciptakan iklim kerja yang mendukung bagi pelaksanaan proses manajemen secara keseluruhan. Nah, di sini ada peran kepemimpinan. Di sini saya mengambil menurut Rifai, yang mana menurut Rifai peran adalah pengaturan perilaku dari seseorang pada posisi tertentu. Dalam hal ini adalah pemimpin organisasi yang mempunyai peranan dan di dalamnya membawa harapan bagaimana perilaku penanggung peran. Yang pertama ialah merencanakan suatu perubahan. Nah, pemimpin harus dapat merencanakan apa saja perubahan yang akan dilakukan. Yang kedua, mengorganisasikan perubahan organisasi ke dalam pelaksanaannya, seperti mengimplementasikan perubahan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga ialah menggerakkan dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk berubah dan melakukan perubahan, seperti melakukan pengembangan kompetensi terhadap terhadap pegawai-pegawai agar dia dapat melakukan perubahan pada organisasi tersebut. Selanjutnya ialah eh, manajemen perubahan. Manajemen perubahan merupakan metode yang diterapkan individu dan organisasi sebagai upaya untuk mengadopsi suatu perubahan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi.
Nah, berikut adalah faktor perubahan. Dapat 5 faktor, yaitu adalah kekuatan kompetisi, yang mana antar pegawai pasti akan melakukan persaingan seperti menunjukkan kinerja yang lebih baik, disiplin, dan hal lain sebagainya. Yang kedua ialah kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi ini adalah suatu anggaran yang terdapat pada organisasi tersebut. Yang ketiga ialah kekuatan politik. Yang keempat ialah kekuatan globalisasi. Bagaimana organisasi tersebut dapat menghadapi perubahan globalisasi pada setiap tahunnya. Yang kelima ialah kegiatan sosial demografi. Proses dalam perubahan. Ini saya akan menjelaskan tahap proses dalam perubahan. Yang pertama ialah tekanan dan desakan. Pemimpin organisasi mulai merasa ada kebutuhan dalam perubahan, yang mana hal ini muncul karena adanya masalah yang berarti seperti penurunan laba, penurunan produktivitas, dan tingginya perputaran tenaga kerja. Yang kedua ialah intervensi dan orientasi, yang mana pengarah perubahan melakukan perumusan masalah dan menarik anggota organisasi untuk memutuskan perhatian terhadap masalah tersebut. Yang ketiga ialah diagnosa dan pengenalan masalah, di mana informasi dikumpulkan dan dianalisis oleh konsultan dan masalah yang penting akan lebih diperhatikan. Nah, selanjutnya yang keempat dalam tahap proses perubahan ialah penemuan dan komitmen dalam penyelesaian. Di mana penemuan penyelesaian hendaknya dikembangkan secara kreatif. Nah, di sini apabila anggota organisasi berpartisipasi pada proses ini, maka mereka akan lebih terikat pada kegiatan yang akhirnya akan mereka pilih. Selanjutnya yaitu kelima, yaitu percobaan dan pencarian hasil. Penyelesaian yang dikembangkan dalam tahap 4 diuji dalam program percobaan skala kecil dan hasilnya akan dianalisis. Keenam ialah penguatan dan penerimaan, yaitu pelaksanaan kegiatan yang diterima harus menjadi sumber penguatan yang menimbulkan keterikatan pada perubahan. Nah, selanjutnya ialah metode penelitian. Di sini, penelitian ini menggunakan literatur review atau kajian pustaka, yaitu kajian pustaka ini bertujuan sebagai alat memecahkan masalah berdasarkan berdasarkan penelitian secara mendalam dan kritis terhadap sumber-sumber yang relevan. Nah, teknik analisis telah pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data informasi dari berbagai acuan pustaka yang diperlukan sebagai sumber ide agar dapat menggali pemikiran baru yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk melakukan penarikan kesimpulan. Dari pengetahuan yang telah tersedia dapat mengembangkan kerangka teori terbaru atau sebagai dasar memecah masalah. Nah, selanjutnya ialah hasil dan pembahasan, yang mana memahami bahwa upaya perubahan organisasi sangatlah penting di tengah lingkungan yang berubah cepat dan bersifat discontinue. Maka perubahan seringkali di Maka perubahan seringkali dirancang agar organisasi tidak bersifat statis, melainkan tetap dinamis melalui kepemimpinan yang kuat, visioner, visioner, cerdas, berorientasi pada pengembangan organisasi. Nah, di sini sasaran strategis pada bidang perubahan dan um, kompleksnya faktor yang dapat merintangi upaya perubahan menjadikan pemimpin organisasi membuat program-program perubahan yang dengan diteliti. Yaitu yang pertama, kepemimpinan yang diperlukan dalam perubahan adalah kepemimpinan yang kuat dari segi otoritas dan segi komitmen.
Pemimpin sebagai penentu arah perubahan perlu melakukan otoritas serta komitmen karena pemimpin merupakan perubahan memerlukan kekuatan, kepercayaan diri yang tinggi, serta keterlibatan dalam setiap proses perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua ialah pemimpin perubahan harus menggerakkan visioner dengan melihat ke arah mendatang, di mana organisasi yang akan terus bergerak. Nah, memimpin suatu perubahan dapat dilakukan dengan memulai menentukan dan menetapkan visi dengan visi tentang masa depan. Selanjutnya yaitu yang ketiga ialah kecerdasan diperlukan bagi kepemimpinan perubahan agar tidak terombang-ambing dalam kebingungan menghadapi dan melakukan suatu perubahan itu sendiri. Nah, dengan kecerdasan, pemimpin memiliki kemampuan melihat strategi dan menetapkan program perubahan yang diyakini akan membawa organisasi yang dipimpinnya menjadi sukses di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah eh, perilaku kepemimpinan yang berorientasi pengembangan di tengah perubahan yang terus terjadi. Itu kepemimpinan yang menghargai setiap eksperimentasi dengan mengusahakan ide-ide dan gagasan baru serta melaksanakan perubahan. Selanjutnya ialah implementasi peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Yang mana peran kepemimpinan dalam perubahan organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan oleh pimpinannya itu pertama merencanakan perubahan. Pada dasarnya, pemimpin merupakan agent of change yang memiliki pengaruh dan memutuskan apakah diperlukan suatu perubahan, yang mana kemudian pemimpin juga membuat program dalam menciptakan strategi perubahan tersebut. Yang kedua ialah mengorganisasikan perubahan organisasi dalam pelaksanaan yang mana adanya perubahan dalam organisasi yang direncanakan dan diimplementasikan perlu kepemimpinan yang kuat untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan anggota organisasi untuk mencapai perubahan tersebut. Berdasarkan teori tindakan tersebut tercermin dalam aspek-aspek kepemimpinan, yaitu dapat memberikan mengembangkan visi sebagai ya, sebagai coach dapat menjadi agen dalam suatu perubahan. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu yang kesimpulan, yang mana kepemimpinan merupakan suatu tindakan yang di dalamnya terdapat proses mempengaruhi orang lain agar mengerti apa kegiatan yang perlu dilakukan dengan cara melakukannya untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, proses ini penting dan menjadi pekerjaan utama bagi pemimpin dalam melakukan perubahan. Pemimpin sebagai penentu arah dalam perubahan diharuskan merencanakan dan mengimplementasikan perubahan dalam organisasi. Dengan demikian, diperlukan kepemimpinan yang kuat melalui tindakan pimpinan dalam mempengaruhi dan mengarahkan anggota organisasi untuk mencapai suatu perubahan. Nah, lingkungan organisasi yang terus-menerus mengalami perubahan menjadikan keharusan bagi organisasi untuk melakukan perubahan dalam operasionalnya dengan tujuan organisasi tersebut tetap eksis dan sukses di masa yang akan datang. Maka dari itu, perubahan bertujuan agar organisasi tidak bergerak, melainkan tetap penuh semangat dan bergerak serta mudah menyesuaikan diri dengan keadaan seperti saat ini. Baiklah, sekian yang saya sampaikan pada presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.